Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Komedi Kartun. Hari ini kita akan membahas kisah yang sangat inspiratif dari salah satu nabi yang diberi gelar sebagai Ahsanul Qasas, sebaik-baiknya kisah, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Yusuf yang menceritakan perjalanan hidup seorang pemuda yang diuji dengan berbagai cobaan, namun tetap teguh dalam keimanannya. Mari kita simak bersama perjalanan hidup beliau, mulai dari mimpinya melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya, hingga menjadi pembesar di negeri Mesir. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, termenung memikirkan mimpi yang baru saja kamu alami? Mimpi, sebuah misteri yang kadang membingungkan, kadang membuat tersenyum, dan terkadang membawa pesan yang begitu dalam. Dalam kisah yang akan kita ikuti ini, sebuah mimpi menjadi awal dari petualangan luar biasa seorang anak yang kelak menjadi nabi. Namun sebelum kita mulai, mari mundur sejenak, mundur ke masa ketika dunia masih dipenuhi padang pasir yang membentang, ke masa ketika para pedagang melintasi gurun dengan unta-unta mereka, ke masa ketika kisah ini dimulai. Di tengah hamparan padang pasir Kanaan, di sebuah lembah yang subur, tinggallah sebuah keluarga yang namanya akan dikenang sepanjang masa. Di lembah yang subur ini, berdirilah rumah Nabi Yakub, seorang nabi yang dikaruniai 12 putra. Ya, 12, cukup untuk membuat tim sepak bola lengkap dengan cadangan. Mari berkenalan dengan keluarga besar ini. Di pagi yang masih temaram, rumah Nabi Yakub sudah riuh dengan berbagai kegiatan. Bayangkan sebuah rumah besar dengan halaman luas, di mana 12 anak lelaki dengan berbagai usia sibuk dengan kegiatan masing-masing. Yang tertua sedang mengurus kawanan domba di padang rumput. Yang lain ada yang mengambil air dari sumur, ada yang menyiapkan kayu bakar untuk memasak, ada yang memberi makan ternak. Sibuk, sesibuk lebah yang membangun sarangnya. Tapi di antara semua kesibukan ini, ada satu anak yang berbeda. Namanya Yusuf, si nomor 11 dari 12 bersaudara. Masih muda, parasnya rupawan bagai rembulan purnama, hatinya seputih awan di musim semi. Setiap pagi, dia yang paling rajin membantu ayahnya. Setiap sore, dia yang paling tekun belajar. Dan setiap malam, dia yang paling khusyuk beribadah. Nabi Yakub, beliau tak bisa menyembunyikan rasa sayangnya pada Yusuf. Bagaimana tidak? Yusuf kecil ini berbeda. Bukan hanya parasnya yang rupawan, tapi hatinya. Hatinya seakan cermin yang memantulkan cahaya keimanan. Tapi, seperti kata pepatah, di mana ada gula, di situ ada semut, di mana ada keistimewaan, di situ ada rasa iri. Para kakak Yusuf mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman di hati mereka. Setiap kali ayah mereka memuji Yusuf, hati mereka seperti tersengat lebah. Setiap kali Yusuf mendapat perhatian lebih, hati mereka seakan diiris sembilu. Malam itu, langit Kanaan bertaburkan bintang. Rembulan mengintip malu-malu dari balik awan, menerangi bumi dengan cahayanya yang lembut. Di dalam kamarnya yang sederhana, Yusuf kecil terlelap setelah seharian membantu ayahnya mengurus ternak. Dalam tidurnya yang lelap, sebuah pemandangan ajaib tersaji di hadapannya. Bukan mimpi biasa yang mudah dilupakan saat terbangun. Bukan pula mimpi kosong yang tak bermakna. Ini adalah mimpi yang kelak mengubah perjalanan hidupnya. Di langit yang gelap dalam mimpinya, 11 bintang bersinar terang. Bintang-bintang itu bergerak perlahan, menari di angkasa dengan cahayanya yang gemerlap. Lalu,
sesuatu yang menakjubkan terjadi. Bintang-bintang itu satu persatu mulai turun, merendah, hingga akhirnya bersujud di hadapan Yusuf kecil. Belum habis rasa takjubnya, matahari dan bulan pun muncul di cakrawala mimpi. Kedua benda langit yang agung ini, yang selama ini hanya bisa dipandang dari jauh, kini ikut merendah dan bersujud di hadapannya. Yusuf terbangun dengan napas terengah, keringat membasahi keningnya, jantungnya berdebar kencang. Mimpi ini terasa begitu nyata, begitu bermakna. Dengan langkah tergesa, dia berlari mencari ayahnya. "Ayah, ayah!" serunya sambil mengetuk pintu kamar Nabi Yakub. Nabi Yakub yang sedang bermunajat kepada Allah menoleh mendengar suara putra kesayangannya. Beliau membuka pintu dan mendapati Yusuf dengan wajah berseri-seri, mata berbinar penuh semangat. "Ayah, aku bermimpi 11 bintang, matahari, dan bulan. Mereka semua bersujud kepadaku." Mendengar cerita putranya, raut wajah Nabi Yakub berubah. Dengan kebijaksanaan seorang ayah dan kearifan seorang nabi, beliau memahami makna mendalam dari mimpi ini. Ini bukan mimpi biasa. Ini adalah isyarat dari Yang Maha Kuasa tentang masa depan putranya. "Wahai anakku," ucap Nabi Yakub dengan lembut, "janganlah kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Simpanlah dalam hatimu. Sesungguhnya mimpi ini adalah rahasia antara engkau dan Allah." Pagi itu, seperti biasa, para putra Nabi Yakub berkumpul di padang rumput menggembalakan kawanan domba mereka. Namun hari ini berbeda. Ada yang mengganjal di hati mereka. Rasa iri yang selama ini coba mereka pendam, kini meluap bagai air bah. "Lihatlah," kata salah seorang dari mereka, "ayah kita selalu mengistimewakan Yusuf. Kita yang lebih tua, yang telah mengabdi bertahun-tahun, seakan tak berarti di matanya." "Benar," sambung yang lain, "kita bekerja keras mengurus ternak, sementara Yusuf dimanja di rumah. Bahkan jubah barunya lebih indah dari jubah kita semua." Pembicaraan yang awalnya hanya keluhan biasa, perlahan berubah menjadi rencana gelap. Mereka duduk melingkar di bawah pohon kurma, jauh dari telinga-telinga yang mungkin mendengar. "Bagaimana kalau kita menyingkirkan Yusuf?" bisik salah satu dari mereka. Hening sejenak, angin gurun berhembus kencang seakan memperingatkan. Namun hati mereka telah dibutakan oleh kedengkian. "Tapi bagaimana dengan ayah?" tanya yang termuda di antara mereka, masih dengan secercah keraguan. "Kita akan katakan serigala telah memangsanya." "Ya serigala, ayah selalu khawatir tentang serigala. Dia akan percaya." Rencana pun disusun dengan teliti. Mereka akan mengajak Yusuf bermain ke padang rumput yang jauh. Di sana ada sebuah sumur tua yang dalam. Sumur yang telah lama tak terpakai, tersembunyi di balik bebatuan. "Kita akan membuangnya ke sumur itu," kata sang kakak tertua. "Mungkin ada kafilah pedagang yang lewat dan akan menemukannya. Mereka akan membawanya jauh, sangat jauh dari sini." Keesokan harinya, dengan senyum palsu tersungging di bibir, para saudara menghadap ayah mereka. "Ayah," kata mereka dengan suara yang dibuat-buat lembut, "izinkan Yusuf bermain bersama kami besok. Kami akan mengajaknya ke padang rumput, membiarkannya berlari dan bermain sepuasnya." Nabi Yakub merasakan kekhawatiran yang dalam. Beliau berkata, "Aku takut serigala akan memangsanya ketika kalian lengah." "Ayah," jawab mereka, "kami adalah kakak-kakaknya. Kami akan menjaganya dengan sepenuh hati. Bagaimana mungkin serigala berani mendekat jika ada kami?" Dengan berat hati, Nabi Yakub mengizinkan. Yusuf kecil dengan keceriaan seorang anak yang tak menaruh curiga bersorak gembira. Akhirnya dia bisa bermain bersama kakak-kakaknya. Pagi itu, mereka berangkat. Yusuf melangkah dengan riang, tak menyadari tatapan gelap di mata kakak-kakaknya.
Mereka berjalan jauh, melewati bukit dan lembah, hingga tiba di sebuah tempat tersembunyi, yaitu sumur tua, di mana Yusuf dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur tua tersebut. Dari dasar sumur yang gelap, takdir membawa Yusuf ke negeri Mesir. Sebuah kafilah pedagang menemukannya dan menjualnya sebagai budak. Namun, Allah telah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Di pasar budak Mesir, seorang pembesar istana yang bernama Al-Aziz membeli Yusuf. Terpesona oleh pembawaan Yusuf yang berbeda dari budak-budak lainnya, Al-Aziz membawanya ke istana dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Tahun-tahun berlalu, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan bijaksana. Namun cobaan belum berakhir. Zulaikha, istri Al-Aziz, jatuh hati pada Yusuf. Fitnah dan hasutan membawa Yusuf ke dalam penjara. Namun di balik jeruji besi, Allah mengajarkan kepadanya ilmu menafsirkan mimpi. Para tahanan yang bermimpi aneh mendatanginya dan takbir mimpi Yusuf selalu benar. Hingga suatu hari, Raja Mesir bermimpi tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan 7 ekor sapi kurus dan 7 bulir gandum yang hijau berhadapan dengan 7 bulir yang kering. Kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi raja membawanya keluar dari penjara. Mimpi itu adalah peringatan tentang 7 tahun masa subur yang akan diikuti 7 tahun kekeringan. Dengan kebijaksanaannya, Yusuf diangkat menjadi bendahara negeri Mesir. Di bawah kepemimpinannya, Mesir mempersiapkan diri menghadapi masa paceklik. Lumbung-lumbung dibangun, gandum disimpan. Ketika kekeringan melanda, Mesir menjadi satu-satunya negeri yang memiliki persediaan makanan. Kekeringan juga melanda tanah Kanaan. Para saudara Yusuf datang ke Mesir mencari bantuan makanan. Mereka tak mengenali adik yang dulu mereka buang, yang kini duduk di singgasana pembesar Mesir. Yusuf mengenali mereka, namun menyembunyikan identitasnya. Dengan bijak, dia menguji pertobatan mereka. Hingga akhirnya, dalam sebuah pertemuan yang mengharukan, Yusuf mengungkapkan jati dirinya. Saat pertemuan dengan kakak-kakaknya, Yusuf berkata, "Aku adalah Yusuf, adikmu yang dulu kalian buang," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Para saudara terduduk, gemetar ketakutan. Namun Yusuf berkata, "Janganlah takut, Allah telah mengampuni kalian. Dia telah mengubah niat jahat kalian menjadi kebaikan yang besar." Nabi Yakub yang selama ini bersedih hingga matanya memutih, akhirnya bersatu kembali dengan putra kesayangannya. Keluarga besar itu pun pindah ke Mesir, hidup dalam berkah dan kedamaian. Demikianlah kisah Nabi Yusuf, sebuah kisah tentang pengkhianatan yang dibalas dengan pengampunan, kesabaran yang dibalas dengan kemuliaan, dan kepercayaan kepada Allah yang dibalas dengan keberkahan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap kesulitan ada hikmah yang terkandung. Di balik setiap cobaan ada berkah yang tersembunyi.